Ini ada darah kitanya gitu. Dan ini juga pemain yang bikin kaget. Erick Thohir langsung keras gini bungkam fitnah soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Anak didik Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 akhirnya main di luar negeri. Liga Italia menyajikan duel pemain keturunan Indonesia. Begini penjelasannya. Nggak pernah semarah ini. Erick Thohir langsung keras gini soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia akhir-akhir ini dikabarkan memiliki paspor ganda. Dan isu ini masih liar beredar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tak langsung seperti menekankan agar tak ada pihak yang mempertanyakan dedikasi dan perjuangan skuad Garuda. Isu soal pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini makin ramai setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pemain naturalisasi seperti Jay Idzes hingga Maarten Paes disebut-sebut memiliki 2 paspor. Selain Indonesia, mereka diyakini tak melepas paspor Belanda. Kabar ini menjadi isu liar dan ramai menjadi bahan perbincangan publik di media sosial, padahal tak ada pernyataan resmi dari manapun. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas sudah mengatakan apabila pemain yang sudah dinaturalisasi tentu memakai paspor Indonesia saat keluar ataupun masuk ke tanah air. Arya menekankan para pemain pastinya memakai paspor Indonesia dan diharapkan tak ada kontroversi lagi. Namun, isu ini belum mereda hingga sekarang. Ketum PSSI yang selama ini terlihat diam secara tak langsung melalui unggahannya seperti menunjukkan agar tak ada lagi pihak yang meragukan perjuangan Maarten Paes dan kawan-kawan. Dalam unggahan terbaru di akunnya di Instagram, Erick Thohir mengatakan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, Jay Idzes dan kawan-kawan tengah berjuang agar bisa membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah potongan video perjuangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Video tersebut juga memperlihatkan Jay Idzes yang berbicara di hadapan supporter timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain ini. Jangan pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram Sabtu, 14 September 2024. Dalam unggahan tersebut juga ditunjukkan bagaimana tekad Jay Idzes bersama para pemain agar bisa meraih hasil terbaik buat timnas Indonesia. Pemain didikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 resmi berkarir di luar negeri. Brilliant Aldama mengambil langkah penting dalam karirnya. Untuk kedua kalinya, pemain berusia 22 tahun itu bermain abroad atau berkarir di luar negeri. Brilliant Aldama bergabung dengan Young Elephants, juara Liga Laos pada 2022 dan 2023. Gelandang kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur itu dikontrak selama semusim. Sebagai juara Liga Laos 2023, Young Elephants bakal mengarungi AFC Challenge League atau turnamen antar klub level ketiga Asia usai Liga Champions Asia, ACL, Elite dan ACL 2. Perjalanan baru, tulis Brilliant Aldama dalam Instagram pribadinya. Nama Brilliant Aldama mulai mencuat saat menimba ilmu bersama Garuda Select bareng Bagus Kahvi sampai David Maulana pada 2019 sampai 2020. Ia juga mendapatkan kesempatan pertama abroad ke Kroasia. Brilliant Aldama bergabung dengan klub top Kroasia, HNK Rijeka pada 2021. Belum juga bermain, ia telah dipinjamkan ke klub divisi bawah, NK Pomorak 1921 pada setahun kemudian. Brilliant Aldama juga masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U20 didikan Shin Tae-yong dalam TC di Eropa, terutama Kroasia pada pertengahan 2020 untuk persiapan Piala Dunia U20 2021. Brilliant Aldama memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada 2022.
Ia merapat ke Persebaya Surabaya dan mencatatkan 18 penampilan dengan 1 gol dan 2 assist bersama Persebaya. Pada musim lalu, Brilian Aldama dipinjamkan ke klub Liga 2, PSCS Cilacap. Ia bertanding 10 kali dengan mencetak 1 gol. Untuk musim ini, ia dapat melakoni debutnya pada Sabtu, 14 September, ketika Liga Laos dimulai. Laga AC Milan versus Venezia akan menjadi panggung bagi 2 pemain yang memiliki kedekatan dengan Indonesia. Giornata keempat Liga Italia 2024-2025 akan menyuguhkan laga antara AC Milan dengan Venezia. Dalam laga ini, Venezia akan bertindak sebagai tim tamu dengan melawan Rossoneri di San Siro. Duel tersebut akan digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Waktu setempat atau Minggu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Partai ini diyakini bakal menyedot atensi pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, laga tersebut akan menghadirkan duel antara 2 pemain keturunan Indonesia, yakni Tijani Reinders dan Jay Idzes. Reinders berada di kubu AC Milan, sementara Idzes memperkuat Venezia. Reinders memiliki darah Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Ambon, Maluku. Pada awal 2022, Reinders sempat mendapatkan tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, sang gelandang menolak tawaran tersebut karena masih menunggu pemanggilan dari timnas Belanda. Penantian Reinders pun berujung manis. Gelandang bertinggi badan 185 cm itu akhirnya melakukan debut dengan De Oranje pada 7 September 2023. Sejak saat itu, Regenders terus menjadi andalan di lini tengah Belanda. Menariknya, ketika Tijani Regenders memilih timnas Belanda, sang adik Eliano Regenders justru menjatuhkan pilihannya kepada timnas Indonesia. Eliano kini sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, Jay Idzes juga memiliki darah Indonesia yang berasal dari ibunya seperti Regenders. Ibunya merupakan keturunan Semarang, Jawa Tengah. Bedanya dari Regenders, Idzes bersedia untuk dinaturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi bek berusia 26 tahun itu rampung pada akhir Desember 2023. Saat ini nama Idzes begitu harum di kalangan supporter timnas Indonesia. Idzes juga sudah dipercaya menjadi kapten saat Indonesia melakoni 2 pertandingan FIFA Matchday pada bulan ini. Baik Regenders maupun Idzes diyakini bakal tampil ngotot dalam pertandingan nanti. Pasalnya, klub mereka sama-sama belum meraih kemenangan di Liga Italia musim ini. Dalam 3 pertandingan pertama di kompetisi tersebut, AC Milan berturut-turut ditahan Torino 2-2, kalah 1-2 dari Parma, dan imbang 2-2 kontra Lazio. Di sisi lain, Venezia sempat kalah 1-3 dari Lazio pada pekan pertama tetapi kemudian bermain imbang 0-0 dengan Fiorentina. Alih-alih bangkit, klub berjulukan Ai Lagunari itu malah kembali keok 0-1 dari Torino. 3 poin pun menjadi target utama bagi kedua klub dalam laga nanti.